Biasanya kejuaraan apa aja yang atau pelatihan yang disediakan untuk teman-teman penyandang disabilitas, Pak? Semua program dan semua kejuruan yang ada di Balai Latihan Kerja itu semuanya bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Jadi di sini kami memiliki sebanyak 28 kejuruan. Oke, 28 kejuruan, Pak? Iya, 28 kejuruan dan hampir 700 program pelatihan. Oke, caranya gimana, Pak? Kalau ini, Pak, kalau misalkan teman saya penyandang disabilitas pengen mengikuti pelatihan di BLK, caranya gimana, Pak? Sangat mudah sekali gitu ya. Daftarnya itu nggak usah kemana-mana, kalau punya handphone, punya paket data, sudah bisa daftar melalui akun Siap Kerja. Oke. Halo rekan-rekan, selamat menyaksikan Naker Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya apapun terkait informasi ketenagakerjaan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia merupakan satu hal yang penting. Pelatihan vokasi turut menyumbang bagaimana peningkatan kompetensi di Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana Balai Latihan Kerja memberikan suatu penawaran, suatu kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kompetensinya. Di saya Ferdi Ferdiansyah, di samping saya sudah ada Pak Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Pak Muhammad Amir Syarifuddin. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak, pada episode Nanya Kerjaan kali ini kita akan bahas, Pak, gimana teman-teman penyandang disabilitas bisa masuk ke dunia pelatihan vokasi dan abis itu masuk ke dunia kerja. Sebenarnya ada program khusus nggak sih, Pak, dari Balai Latihan Kerja atau BLK yang dirancang untuk penyandang disabilitas, Pak? Makasih Mas Ferdi untuk kesempatannya. Pertama saya ingin menjelaskan dari aspek regulasi inklusivitas dari pelatihan vokasi bagi siapapun, termasuk bagi penyandang cacat, disabilitas kurang lebihnya. Di sini kami sudah memiliki regulasi yang cukup banyak ya terkait dengan disabilitas ya. Gimana diantaranya ada Kepdirjen nomor 2335 tentang pedoman pelayanan pelatihan berbasis kompetensi bagi penyandang disabilitas di lembaga pelatihan kerja. Juga di sini ada Nota Dinas Dirjen nomor 176 tahun 2023 tentang penerapan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Semua aturan-aturan itu sudah dispesialisasi lah bagi inklusivitas penyandang disabilitas untuk ikut bisa mengakses pelatihan vokasi. Berarti BLK terbuka bagi penyandang disabilitas? Sangat terbuka, sangat terbuka. Nah, biasanya kejuaraan apa aja yang atau pelatihan yang disediakan untuk teman-teman penyandang disabilitas, Pak? Semua program dan semua kejuruan yang ada di Balai Latihan Kerja itu semuanya bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Tinggal mereka keberminatannya, mereka sukanya apa sih gitu ya, dan kemampuannya seperti apa yang akan ditingkatkan, diharapkan oleh yang bersangkutan. Maka mereka bisa memilih. Jadi di sini kami memiliki sebanyak 28 kejuruan. 28 kejuruan, Pak? Iya, 28 kejuruan dan hampir 700 program pelatihan. Program pelatihan termasuk kalau program pelatihan itu contohnya barista ya, untuk bidang kejuruan pariwisata di antaranya barista. Nah, itu bisa diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Tinggal mereka milih di mana mereka akan nyaman untuk bisa ngikutin program pelatihan tersebut. Nah, caranya gimana, Pak? Kalau ini, Pak, kalau misalkan teman saya penyandang disabilitas pengen mengikuti pelatihan di BLK, caranya gimana, Pak? Sangat mudah sekali gitu ya. Daftarnya itu nggak usah kemana-mana, kalau punya handphone, punya paket data, sudah bisa daftar melalui akun Siap Kerja. Jadi akun Siap Kerja itu bisa diakses di mana-mana untuk mendaftarkan diri atau memilih program pelatihan dimanapun di seluruh Indonesia ketika kita punya Balai Latihan Kerja tersebut. Jadi, berarti di situs apa tuh, Pak? Mungkin bisa di share gitu, ada pelatihan.vokasi. Pelatihan.kemnaker.go.id.
Nantinya ada di siap kerja tersebut. Maka ketika seorang warga negara Indonesia atau SDM Indonesia siapapun akan mengikuti pelatihan, maka harus memiliki salah satu yang pertama yang harus dimiliki identitas diri, KTP lah, KTP ya. Baru dia mengakses tadi akun siap kerja untuk mendaftarkan diri, profil dari personel tersebut. Baru yang tahapan ketiga dia akan memilih program pelatihan di mana akan diikuti gitu ya. Umpamanya dia pengen di balai pelatihan vokasi yang dekat rumah saya atau di dekat kampung saya atau di sebelah di daerah yang kira-kira dekat dengan aksesibilitas dia lebih memudahkan. Gitu. Pak, pasti kan setelah mendaftar di akun siap kerja, kemudian di aplikasi Skill Hub, kemudian tadi ada seleksi, Pak. Nah, seleksinya setelah mereka daftar, kemudian setelah proses administrasi, kemudian ada seleksi. Seleksinya tahapannya seperti apa, Pak? Mungkin teman-teman disabilitas ingin mengetahui, Pak. Jadi sebenarnya seleksi yang dilaksanakan atau pretesnya yang dilakukan lebih ke arah keberminatan. Serius nggak yang bersangkutan akan mengikuti pelatihan? Hanya sebatas itu, keseriusannya dia untuk ketika sudah mau mengikuti bahwa dia akan mengikuti dari awal sampai akhir. Sekedar data ingin saya sampaikan 3 tahun terakhir ya untuk penyandang disabilitas, kepesertaannya ya yang sudah mengikuti itu 2.200 lebih selama 3 tahun terakhir. 2.200 lebih? Itu pelatihan di BLK, Pak? Iya, yang di BLK ya ada sekitar ini kalau data yang saya ada tuh ada dari 21 balai pelatihan vokasi yang punyanya kementerian. Itu 2.200 lebih yang sudah mengakses selama 3 tahun ini gitu. Oh, banyak juga ya, Pak ya? Banyak juga, makanya berarti keberminatannya itu trennya makin lama makin tinggi atau? Ya sebenarnya kembali kepada yang pingin mengakses atau pingin mengikuti. Nah, jadi kita tidak membatasi gitu. Malah kita akan menspesialisasikan kepada teman-teman yang disabilitas ini gitu. Jadi mereka masuk, kemudian mereka kan pasti ada fasilitas atau sarpras khusus, Pak ya. Nah, gimana? Apakah Kemnaker dengan BLK-BLK-nya itu menyiapkan sarpras khusus untuk penyandang disabilitas ini, Pak? Hampir semua balai pelatihan vokasi yang punya kementerian itu sudah mendukung ke arah aksesibilitas disabilitas untuk bisa lebih memudahkan mereka ketika berinteraksi di dalam lingkup balai pelatihan vokasi tersebut. Jadi kalau tadi kita balik lagi ke ketika mereka mengikuti seleksi dan kemudian pelatihan gitu, apakah ada syarat khusus, Pak? Misalkan untuk kejuruan ini tidak yang dibutuhkan penyandang disabilitasnya, misalkan penyandang disabilitas fisik tapi ada kategori khusus gitu. Apakah ada kategori-kategori setiap kejuruan itu, Pak? Kejuruan tidak ada, di programnya pun tidak ada. Program pelatihan ketika itu seseorang mau mengakses satu program pelatihan, maka ketika aspek teknisnya yang sebenarnya membatasi untuk disabilitas. Contoh mungkin ya di bidang servis untuk peralatan elektronik. Maka di situ ada komponen yang namanya resistor, yang itu tuh adalah ada warna-warnanya. Ketika disabilitasnya terkait dengan mata, mungkin akan menghambat akses orang tersebut untuk bisa mengikuti. Maka hanya aspek teknis saja gitu. Tapi kalau aspek ini nggak ada gitu ya. Semuanya silakan terbuka gitu untuk bisa diakses seperti itu. Jadi ketika mereka ikut pelatihan, kemudian di BLK, nah apakah Kemnaker juga memfasilitasi setelahnya, Pak? Itu karena penting bahwa jangan hanya dilatih, tapi kemudian mereka ditempatkan. Apakah Kemnaker juga memfasilitasi terkait penempatan mereka, Pak? Jadi ada kolaborasi di Kementerian Ketenagakerjaan, ini perlu kami sampaikan, ada dirjen lain gitu ya, yang sinergi dengan Dirjen Bina Lavotas gitu ya. Ada Dirjen Bina Penta gitu ya. Di situ juga ada bantuan-bantuan kewirausahaan bagi lulusan dari lembaga pelatihan vokasi tersebut. Juga ada proses membantu ya, mempertemukan antara industri dengan lulusan BLK. Itu dilakukan dan itu karena emang aturan yang ada sudah mempersyaratkan suatu industri itu harus memiliki tenaga kerja yang disabilitas, maka lebih mudah ketika mereka mencari di BLK. Seperti itu. Jadi ada mungkin ada program khusus nggak, Pak, terkait mereka ini penyandang disabilitas, atau ada kerjasamakah dengan pihak-pihak atau NGO terkait penyandang disabilitas ini, Pak?
di satu periode tertentu pernah ada namanya perjanjian kerja bersama. Saya lupa ya tahunnya tahun berapa antara Kementerian Sosial ya juga Kumham dan Naker gitu. Terkait dengan penyiapan tenaga kerja di yang kalau di Kemensos tentunya ketika penyandang disabilitas gitu. Contoh ketika di Kumham itu adalah orang yang sudah dari tahanan gitu mau keluar ketika mereka akan dilatih di BLK tuh bisa gitu ya. Ada kerjasama, sudah ada beberapa kerjasama. Oke, jadi ada beberapa kerjasama antar kementerian dan lembaga gitu. Untuk penyandang disabilitas ini dilatih di BLK Pak ya, memang ada itu betul. Ya. Pak, gimana respon setelah mereka ikut pelatihan gini? Mungkin ada dari Kemnaker pernah ngecek responnya bagus nih untuk penyandang disabilitas, atau ketertarikan mereka itu sejauh mana Pak terhadap pelatihan vokasi di BLK? Mungkin lebih ke arah testimoni dari lulusan peserta pelatihan. Yang spesifik lagi adalah ketika yang bersangkutan adalah disabilitas. Ada beberapa YouTube dari BLK sendiri itu sudah menayangkan hal tersebut. Mungkin salah satunya nanti bisa dicari gitu ya di YouTube gitu ya. Di teman-teman di BLK Samarinda kalau nggak keliru pernah mengupload gitu ya. Dia tuh udah pernah ikut pelatihan sepeda motor gitu ya. Dia penyandang disabilitas fisik gitu ya, tangan sama kakinya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di YouTube gitu ya. Biar bisa mengetahui langsung testimoni dari yang bersangkutan gitu ya. Seperti itu. Tapi itu dipisah nggak sih Pak pelatihan mereka antara pelatihan disabilitas dengan tidak gitu, dipisah atau jadi satu? Memang jadi satu? Jadi satu. Jadi satu. Umpamanya ada 2 orang atau 1 orang yang disabilitas jadi satu dengan teman-teman yang fisiknya sempurna gitu. Oke. Berarti inklusivitasnya jalan. Jalan ya Pak ya. Oke. Tapi tidak ada adakah perlakuan khusus buat mereka gitu mungkin sejauh pelatihan itu, selama pelatihan itu? Sejauh itu yang bersangkutan itu membutuhkan bantuan itu bisa dilakukan oleh teman-teman instruktur sama teman-teman peserta pelatihan lainnya aja. Tapi lebih ke arah ya mereka biar bisa membaur menjadi satu gitu ya. Ih keren banget Pak. Keren banget. Terus kemudian segera datang ke BLK, siapapun silakan mengakses Balai Pelatihan Vokasi punya Kemenaker. Oke. Pak, tadi saya menarik tuh di YouTube itu. Ada nggak Pak kisah sukses penyandang disabilitas? Dia sukses setelah ikut pelatihan di BLK? Tadi ketika testimoni itu akan lebih baik ketika itu langsung disaksikan gitu yang bersangkutan dengan penjelasan dari yang pernah mengikuti. Tadi yang saya sampaikan ketika jurusan sepeda motor tuh setelah itu tuh mereka di mana gitu ya. Kan nanti teman-teman yang penonton Naker TV ini bisa langsung melihat langsung gitu ya dari yang bersangkutan, tidak dari saya, biar nanti ada testimoni karena di situ juga sudah ada testimoni yang bersangkutan. Oke. Gitu. Tadi kan teman-teman disabilitas. Gimana kalau yang terkait BLK ini tidak ada, tadi seperti Pak Amir bilang nggak ada batasan umur. Nah, memang sebenarnya tidak ada batasan umur Pak. Tidak ada. Jadi mungkin nantinya saya pernah berkunjung ke satu BLK di Bekasi ya gitu ya. Bapak-bapak yang umurnya sudah karena sama dengan saya dilihat dari fisik sudah ubanan gitu. Ini pasti tua kan gitu. Saya tanya Pak ngapain Bapak ikut lagi kan gitu. Wah saya ingin menambah kemampuan saya di bidang waktu itu di automation ya. Silakan datang ke BLK ketika mereka punya keseriusan untuk mengikuti pelatihan dan memang punya keinginan untuk mengembangkan potensi dirinya gitu. Sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ketika dia akan bekerja, sesuai dengan minat dan bakat yang bersangkutan juga. Karena gini Pak, ini ada nih Pak di pertanyaan kalau nanya kerjaan itu selalu ada pertanyaan dari rekan Naker dari @BELA_5XXX Pak. Jadi pertanyaan dia, apakah kalau selain pertanyaan penyandang disabilitas itu ada yang kebetulan umurnya sudah 45 tahun Pak, karena susah cari kerja. Jadi apakah BLK Kemnaker bisa menampung untuk peningkatan kompetensi Pak? Bisa. Jadi yang di Naker itu hanya dibatasi umur minimalnya. Dia sudah masuk umur kerja kurang lebihnya gitu. Kan nggak mungkin anak-anak yang SD, SMP yang ikut pelatihan gitu. Betul. Itu pendidikan vokasi lah ya. Pendidikan. Maka ketika dia pendidikannya pun SD, silakan datang ke BLK. Tidak ada batas pendidikannya. Cuma sudah masuk umur kerja kurang lebihnya. Ya 17 something lah gitu. Iya. Datang. Umur atasnya nggak dibatasin. Umur atas tidak dibatasi di BLK. Di BLK. Oke. Selama ikut masuk, ikut seleksi, ikut daftar gitu tadi Pak ya. Jadi
berapa umur atas tidak dibatasi, umur yang bawah yang umur usia sudah kerja masuk ini kerja. peningkatan kompetensi. Betul. Biasanya kalau mereka itu kadang-kadang bingung Pak, BLK kan dianggap sebagai hal yang kuno. Nah, apakah kurikulum nih Pak Amir karena standar kompetensi, apakah kurikulumnya BLK ini mengikuti industri yang ada sekarang? Misalkan industri sekarang sudah modern 5.0 atau untuk penyandang disabilitas juga apakah kurikulumnya disesuaikan sama industri atau seperti apa Pak? Tiap tahun Direktorat Bina Stan Komproklat itu menyusun program pelatihan. Program pelatihan itu kurang lebihnya kurikulum silabus lah kurang lebihnya. Oke. Dan itu semuanya disusun mendasarkan kepada standar kompetensi kerja yang sudah disusun oleh para pakar, di mana standar kompetensi kerja itu disusun oleh akademisi, praktisi, kementerian lembaga yang terlibat tuh semua stakeholder harus terlibat di dalam sini. Maka ketika standarnya itu disusun dan kita mengacu kepada standar kompetensi kerja, maka kan kita sudah mengacu kepada industri yang membutuhkan. Oke. Karena asosiasinya pun ada di situ. Betul. Gitu ya. Betul. Gitu. Jadi bisa tuh Pak, kalau kurikulum itu berubah dengan misalkan dunia kerja berubah dengan cepat. Berarti kurikulum yang ada di BLK pun akan mengikuti. Kurikulum di BLK mau diubah 1 jam sebelum pelaksanaan itu bisa. Yang jelas itu harus ada masukan dari industri penggunanya. Maka nantinya adalah tanggung gugatnya ketika yang beri masukan salah, maka kan dia yang akan menggunakan kan. Iya. Nah, maka keniscayaan 1 jam sebelum pelatihan aja ada industri yang akan menggunakan lulusan BLK, mereka mau intervensi untuk memberikan masukan terkait dengan kurikulum itu bila kebayang nggak 1 jam gitu ya. Tapi jelas nanti ketika udah lulusannya itu dilaksanakan pelatihan di BLK, maka industri yang memberikan masukan itu harus tanggung jawab kasarannya kan dia kan sudah memberikan masukan mau lo ini kan sudah sesuai dengan permintaan Anda gitu sudah disesuaikan gitu kan gitu. Oke. Berarti dalam 1 jam pun 1 jam silahkan gitu ya. Silahkan kalau tapi jelas bahwa itu akan mendukung ketika dia sudah lulus untuk dibekerjakan di perusahaan orang yang memberi masukan atau industri yang memberi masukan tersebut. Iya. Tapi ada ini nggak Pak? Misalkan saya punya industri, saya punya perusahaan. Saya mau merekrut lulusan BLK, tapi ada nggak kerjasama antara si perusahaan ini dengan, tapi instrukturnya dari saya pengennya gitu, atau ada nggak kerjasama kayak gitu Pak? Jadi di masing-masing balai pelatihan vokasi itu namanya ada forum, forum FKLPID, forum kemitraan antara industri dengan BLK yang anggotanya itu berasal dari industri semua. Maka balai pelatihan vokasi itu identik dengan 2 rumah makan. Apa bisa nih, Pak? Serasa rumah makan Padang. Rumah makan Padang gimana ya? Ya, kita sudah masak, disajikan. Ini lulusan saya silahkan dipilih oleh industri. Atau serasa rumah makan Sunda. Mau apa silakan dikasih informasi baru dimasak oleh BLK baru dilatih di BLK itu bisa. Apalagi nanti ada orang industri yang akan intervensi untuk bisa juga melaksanakan pelatihan. Itu sangat memungkinkan. Itu bagian dari kolaborasi antara industri dengan balai pelatihan vokasi tersebut. Jadi mau makan Padang bisa, mau makan Sunda bisa. Atau mau makan all you can eat juga bisa Pak ya. Jadi lengkap banget. Sangat dinamis. Sangat dinamis ya. Sangat dinamis. Baik kurikulum maupun pelatihan sangat dinamis ya. Itulah konsep pelatihan berbasis kompetensi itu dinamikanya seperti itu, dinamisnya seperti itu. Yang jelas adalah outputnya memang sesuai yang diharapkan oleh industri penggunanya. Oke. Bisakah si industri ini bilang bahwa kita membutuhkan 2.000 penjahit misalkan Pak, industri garment membutuhkan 2.000 penjahit. Kemudian BLK itu melatih orang-orang tersebut, apakah memungkinkan itu? Jadi anggaplah, saya beranggapan seperti ini, anggaplah di BLK Surakarta umpamanya. Di BLK Surakarta itu kejuruannya ada 10 umpamanya ya. Ternyata pelatihan selama di BLK tuh akan serap oleh dunia industri tertentu ya, contoh tadi ketika jahit ya. Kenapa kita harus melatih yang tidak jelas penempatannya, gitu ya? Maka ketika sudah ada komitmen penempatan dari industri dan kurikulumnya sudah disusun bersama dan industri juga bisa ikut terlibat dalam proses pelatihan itu, ya kenapa tidak gitu? Malah bisa memberikan informasi ke BLK yang lainnya gitu untuk melatih sesuai yang diharapkan oleh industri yang di dekat-dekat situ, gitu. Bidang tekstil. Gitu. Nah, kerjasama dengan BLK-BLK di daerah
seperti apa Pak? Kan banyak juga UPTD daerah gini. Kemnaker memonitornya seperti apa Pak? Jadi bagian dari UPTP yang ada di punya Kementerian Ketenagakerjaan, mereka namanya itu mempunyai daerah binaan-binaan yang berasal dari UPTP di UPTD tersebut. Dan tidak hanya di UPTD ya, tidak hanya di UPTD BLK Dinas Kabupaten Kota, tetapi juga ketika kita bicara LPK lainnya yang berada di wilayah kerjanya. Maka keniscayaannya mereka harus bisa mengintervensi untuk bisa sesuai dengan kebutuhan industri tersebut. Gitu. Dan kolaborasi di masing-masing daerah itu bisa terjadi. Berarti dari 21 UPTP yang ada di seluruh Indonesia punya daerah binaan UPTD itu dan LPK itu Pak? Betul, seperti itu. Jadi sudah ada cap dirjennya juga yang mengatur seperti itu. Bahwa kalau di Sidoarjo tuh ruang lingkupnya adalah berapa kabupaten di sekitar Sidoarjo. Kalau yang di Lombok Timur tuh bisa ke Bali sampai ke NTT. Seperti itulah kurang lebih pembagian wilayah kerjanya kita nyebutnya wilayah kerja. Menarik Pak. Tapi kita ini dengan waktu Pak, berpacu dengan waktu nih. Pertanyaannya terakhir Pak. Ada pesan nggak Pak yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan penyandang disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas, kenapa harus ikut pelatihan di Balai Latihan Kerja atau sekarang namanya Balai Pelatihan Vokasi Pak? Ayo bagi penyandang disabilitas, kepada disabilitas yang belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki kompetensi, datanglah ke Balai Pelatihan Vokasi untuk bagaimana bisa mengupgrade dirinya sendiri supaya bisa menjadi seorang profesional sesuai dengan keinginannya. Kan harapannya mereka bisa memilih dari tadi yang saya sampaikan tuh sampai ada hampir 700 program pelatihan yang bisa dipilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Supaya nantinya bisa berwirausaha, bisa juga menjadi menopang kesejahteraan dari keluarganya. Betul. Seperti itu. Terima kasih Pak Amir atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Iya, semoga penyandang disabilitas habis nonton video kita langsung berburu informasi Pak, minimal berburu informasi, daftar di Skill Hub, kemudian bisa ikut pelatihan di BLK Pak. Betul. Demikian rekan-rekan obrolan kita terkait pelatihan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Sampai ketemu di episode Nanya Kerjaan berikutnya. Saya Ferdi Ferdiansyah dan Muhammad Amir Syarifuddin undur diri. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam vokasi juga. Salam vokasi ada juga, salam vokasi.